Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang merangkum berbagai berita viral hari ini. Dan langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama hari ini kami menyoroti tentang Presiden Jokowi ya yang akhirnya berkomentar begitu ya tentang wacana kenaikan biaya haji tahun 2023. Menurut Jokowi rencana tersebut ya memang baru rencana, baru tahap kajian. Belum final kok udah rame begitu kata Jokowi ya. Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final udah rame. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi. Dan memang ini sudah ramai di media sosial ya ketika Kementerian Agama mengusulkan untuk menaikkan biaya haji ini yang cukup signifikan ya dari sebelumnya 39 juta menjadi 69 juta dengan alasan bahwa terjadi kenaikan di berbagai komponen kebutuhan seperti aftur, transportasi, akomodasi, catering dan lain sebagainya ya, hotel semuanya naik. Nah, ini yang menjadi pembahasan di media sosial karena ya kalau memang semuanya naik, orang kemudian menanyakan bagaimana dengan tahun 2020, 2021 ketika tidak ada jamaah haji yang berangkat. Ini dana yang mengendap kemana begitu ya. Kan ini harusnya bisa meringankan. Tapi justru subsidi atau dana manfaat ini dikurangi komposisinya menjadi 70-30%. 70 jamaah yang menanggung, 30% subsidi dari dana manfaat biaya haji yang mengendap tersebut. Nah ini yang terus menjadi pembahasan di media sosial dan rencananya Komisi 8 DPR juga akan membahas, mengkaji mengenai rencana kenaikan biaya haji ini. Ya semoga saja pembahasan di DPR ini dan juga masukan berbagai masyarakat ya, baik itu dari media sosial dan lain sebagainya, bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk tidak menaikkan biaya haji ini dengan begitu signifikan angkanya ya, dari 39 juta menjadi 69 juta ya. Sementara itu mungkin ini juga bisa menjadi pertimbangan atau bisa juga membuat sirik ini ya masyarakat di Indonesia ya, karena di Arab Saudi sendiri justru berencana untuk menurunkan biaya haji. Nah ini yang ramai jadi pembahasan juga, rencananya Arab Saudi menurunkan biaya haji sebesar 30%. Namun tidak jelas ya, belum dipastikan apakah penurunan biaya haji tersebut termasuk bagi biaya haji internasional. Artinya jamaah haji Indonesia juga akan membayar biaya haji ke Arab Saudi turun juga begitu ya. Ini yang belum dikonfirmasi, tapi yang jelas ini beredar di Arab Saudi akan diturunkan biayanya 30%. Seandainya ini juga diturunkan bagi jamaah internasional begitu ya, seperti yang ramai dibicarakan juga, tentunya ini kan bisa mengurangi komponen kebutuhan yang tadi katanya naik. Kita memasuki berita yang kedua ya, rencananya hari ini jika tidak ada halangan akan pada hari Rabu ini ya akan dilakukan pembacaan pledoi ya oleh Richard Eliezer dan pembelanya terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nah tentang sosok Baradae atau Richard Eliezer ini sendiri cukup menarik ya, bahkan begitu banyak mendapatkan simpati publik karena sebelumnya Baradae ini yang katanya justice collaborator ini yang membuka kotak Pandora begitu ya, rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J justru dituntut oleh kejaksaan dengan 12 tahun penjara. Nah ini yang kemudian terus dibahas, banyak pengamat atau praktisi hukum menganggap bahwa seharusnya Baradae ini mendapat tuntutan hukuman yang lebih ringan. Dan dalam pledoi yang dibacakan nanti juga kita akan melihat berbagai pembelaan ya yang seharusnya menjadi hal-hal yang meringankan bagi Baradae. Namun tampaknya tuntutannya tetap tinggi, yaitu 12 tahun penjara. Ini tertinggi kedua ya setelah Ferdy Sambo, karena tersangka-tersangka lainnya atau terdakwa lainnya adalah 8 tahun penjara. Nah ini menurut Direktur Eksekutif Cherry ya, Yusri Usman, ini juga adalah salah satu praktisi hukum yang mempertanyakan ya tuntutan Jaksa Agung yang menjadi 12 tahun penjara kepada Baradae ya.
Karena menurut Yusri Usman ini dia sudah mencium ada kejanggalan ya terhadap proses pengadilan Baradae ini sejak dari surat dakwaan pertama kali ya. Karena dalam surat dakwaan tersebut banyak memuat istilah-istilah hukum yang tidak tepat atau sembarangan ya. Salah satunya di situ disebutkan Baradae menggunakan pembunuhan dengan pistol miliknya begitu. Padahal diketahui Baradae tidak mempunyai pistol karena pistol tersebut adalah atau senjata dinas begitu ya, milik negara, milik kepolisian Republik Indonesia. Tapi di situ ditulis sebagai milik dari Baradae. Nah ini yang kemudian disoroti bahwa sudah ada yang ganjil ya sebenarnya dari awal surat dakwaan. Dan memang keganjilan tersebut terbukti ketika tuntutan kejaksaan justru menjadi 12 tahun penjara. Ini lebih besar daripada Putri Chandrawati yang sebenarnya turut merencanakan. Ya ini dikarenakan Baradae dianggap dikenakan pasal 340 ya, yaitu memandang Eliezer ini menghendaki dan mengetahui resiko dari tindak pidananya. Padahal terungkap di persidangan Baradae sebenarnya tidak pernah menghendaki terjadian pembunuhan tersebut ya, terjadinya pembunuhan tersebut ya. Bahkan dalam persidangan disaksikan Baradae sempat berdoa di toilet ya agar rencana pembunuhan ini tidak terjadi. Dan sudah jelas bahwa Baradae berkata jujur begitu ya dalam uji tes poligraf atau uji kebohongan juga Baradae ini lulus, tidak seperti saksi-saksi lainnya seperti Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo yang hasilnya banyak bohong begitu ya. Tapi justru ini tidak menjadi pertimbangan, tetap mendapat 12 tahun penjara tuntutannya. Padahal menurut Yusri Usman ya ada pasal 51 ayat 2 KUHP yang mengatakan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya. Nah ini jelas sekali Baradae mengira bahwa perintah tersebut adalah dalam wewenangnya, wewenang Ferdy Sambo dan dalam lingkup pekerjaannya. Sehingga dengan itikat baik dia melakukannya. Di samping itu dalam persidangan Baradae juga mengatakan bahwa melakukan pembunuhan tersebut dalam kondisi tertekan dan ketakutan karena takut bernasib sama seperti Brigadir Joshua. Tentu saja Baradae ini tidak bisa dibandingkan dengan terdakwa lainnya seperti Richard Eliezer ya, yang ini 9 tahun atau 9 jenjang di atas Baradae ya, posisinya lebih senior. Sementara Baradae ini masih Barada begitu ya, tentunya jenjang pangkatnya ini tidak bisa disamakan, di mana diketahui bahwa Richard Eliezer ini berani menolak ya, sementara Baradae ini tidak pernah diajarkan untuk menolak perintah ya, hanya siap-siap melaksanakan. Tapi ini tampaknya tidak menjadi pertimbangan. Menurut Yusri Usman seharusnya tanpa status sebagai justice kolaborator pun Baradae ini seharusnya tidak dipidana ya, karena murni melakukan sebagai menjalankan perintah ya, tidak menghendaki pembunuhan, tidak menghendaki terjadinya kematian bagi Joshua ya, sehingga seharusnya tanpa justice kolaborator ini hukumannya harusnya lebih ringan. Namun ini demikian beda sudut pandang dari pihak kejaksaan. Menurut pihak kejaksaan memang Baradae ini tidak digolongkan sebagai justice kolaborator karena 2 alasan. Yang pertama karena memang kasusnya ini adalah kasus pembunuhan berencana sehingga ini dikecualikan oleh undang-undang. Yang kedua, status Baradae posisinya ini sebagai eksekutor ya, pelaku juga yang menembak Brigadir Joshua sehingga tidak bisa mendapat keringanan dengan justice kolaborator. Di samping itu pihak kejaksaan juga mengatakan bahwa sebenarnya hukuman yang diberikan atau tuntutan yang diberikan ini adalah sudah ringan 12 tahun penjara, karena kalau tidak sebagai justice kolaborator maka ini tuntutannya bisa atau untuk membuka kasus ini maka tuntutannya akan menjadi lebih tinggi, bahkan ada yang mengatakan bisa sama-sama Sambo begitu ya. Nah ini yang menjadi pembahasan. Semoga dalam pledoi nanti kita lihat bagaimana pembelaan Richard Eliezer dan semoga saja hakim memberi vonis
vonisnya ini ya yang benar-benar sesuai dengan rasa keadilan. Ini karena benar-benar mengundang simpati publik ya, betapa Baradae dengan usia yang masih muda ini semua hancur masa depannya gara-gara menjalankan perintah Verdi Sambo dan sekarang harus menghadapi ancaman hukuman 12 tahun penjara. Semoga hukumannya ini tidak seberat itu ya, karena agar menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat agar tidak merasa sia-sia untuk berkata jujur. Kita beralih ke berita ketiga, ini membahas tentang proyek sodetan Kali Ciliwung dan banjir Kanal Timur ya, yang ini juga ramai dibahas di media sosial karena ya ini sepertinya tentang berita tentang banjir ya, untuk mengatasi banjir, tapi nyatanya larinya ke politik juga. Ini dipolitisasi gara-garanya Presiden Jokowi mengumumkakan bahwa proyek ini sudah mangkrak 6 tahun dan Presiden kaget ternyata Gubernur PLT Heru Budi Hartono lah yang mampu melakukan pembebasan lahan. Seperti kita ketahui bahwa proyek sodetan Kali Ciliwung ini memang sudah dimulai beberapa tahun lalu tapi terkendala pembebasan lahan. Menurut Jokowi ini proyek sudah mangkrak 6 tahun dan kaget, Presiden kaget karena Gubernur PLT Heru bisa melakukan pembebasan lahan. Nah inilah yang kemudian dianggap oleh banyak pihak sebagai menyindir Anies Baswedan ya. Nah ini ditanggapi juga oleh politikus Partai Nasdem yaitu Hasan Basri Umar. Menurut Hasan Basri Umar ini Presiden Jokowi tidak tengah menyindir atau degrading ya Anies Baswedan, karena yang dikatakan bahwa mangkrak 6 tahun yang lalu itu berarti ya zamannya Ahok Jarot begitu ya. Di samping itu yang digarisbawahi oleh Umar ini bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Heru ini adalah melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan pada masa Anies. Jadi semua anggaran yang dilaksanakan oleh Heru ini sebenarnya ditetapkan oleh Anies Baswedan begitu. Ya ini terus menjadi pembahasan netizen dan seperti biasanya sudah beredar lah ini screenshot begitu ya, jejak digital dari Twitter begitu ya, Kementerian PUPR tentang aktivitas Kementerian PUPR yang kembali melanjutkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ya. Bahkan dalam beberapa pemberitaan juga tampak ini Anies Baswedan, juga Menteri PUPR dan juga Luhut Binsar Panjaitan meninjau lokasi sodetan Sungai Ciliwung tersebut dan mengatakan bahwa memang ini terus akan dilanjutkan dan prosesnya terus berjalan. Twitter Kementerian PUPR ini terus jadi bahasan media sosial ya oleh netizen karena ini ditweet pada tahun 2021 sehingga banyak mempertanyakan benarkah bahwa proyek ini mangkrak selama 6 tahun seperti yang dikatakan oleh Jokowi ya. Bahkan diberitakan juga di sini bahwa pada 2019 Anies mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 1744 tahun 2019. Keputusan ini mengatur tentang tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan setelah itu juga seperti kita ketahui dalam pemberitaan ini terus dilakukan proses pembebasan lahannya mulai dengan ditetapkannya anggaran-anggaran untuk melakukan itu dan kemudian ini dilakukan atau dilaksanakan oleh Gubernur Heru. Jadi ini tidak berdiri sendiri sebenarnya. Kita memasuki berita keempat, ini kita menyoroti bursa capres Pilpres 2024 yang semakin memanas ya, karena ini posisinya saling kunci begitu ya. Ini dimulai dengan Gerindra koalisi dengan PKB, ini sudah menjadi koalisi tersendiri tentunya dan yang menjadi pertanyaan bagaimana nasib Anies Baswedan. Akankah terkunci begitu ya, nggak dapat tiket untuk nyapres pada 2024. Karena koalisi perubahan Nasdem, Demokrat dan PKS ini tampaknya ya tadi itu masih saling kunci, masih alot ya. Hingga saat ini belum ada kepastian Nasdem belum memperoleh partner ya untuk koalisi untuk mengusung Anies Baswedan, baru Nasdem saja. Bahkan ini Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan bahwa
partainya akan meminta maaf kepada masyarakat jika nantinya Nasdem tidak bisa mendapatkan rekan koalisi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Nah, ini kok kesannya sudah pasrah gitu, kok sudah nyebut-nyebut minta maaf ya. Jangan-jangan sudah nyerah. Oh, bukan. Tapi menurut Ahmad Ali ini bukannya pasrah, bukannya menyerah, masih ada plan A, plan B, tapi ini kita realistis aja, begitu kata Ahmad Ali ya. Jika memang posisinya saling kunci, maka ini ya tidak terjadilah koalisi perubahan. Ini dikarenakan PKS hingga saat ini masih wait and see terus, belum memutuskan, menunggu dan menunggu. Sementara Demokrat terus bersikeras begitu ya mengusung kadernya AHY sebagai calon wakil presiden. Di sisi lain Nasdem mengatakan bahwa jika Demokrat memaksakan AHY sebagai cawapresnya, maka koalisi perubahan ini tidak akan terwujud, komunikasi akan terputus. Nah, inilah yang saya sebut tadi saling kunci ya. Dan jangan-jangan ini kan sudah ada koalisi Prabowo atau Gerindra dengan PKB. Nah, akankah bursa Pilpres 2024 nanti tidak ubahnya seperti tahun 2019 ya, di mana masyarakat tidak punya banyak pilihan ya, karena sudah dikunci semua, tokoh-tokoh tidak bisa nyapres atau gagal mendapatkan tiket sehingga yang bertarung dia lagi, Prabowo dan Jokowi. Jadi orang yang tidak mau memilih Prabowo terpaksa memilih Jokowi, orang yang tidak mau memilih Jokowi terpaksa memilih Prabowo. Masyarakat tidak punya banyak pilihan. Akankah ini terulang begitu ya? Semuanya dikunci, tokoh-tokoh baru tidak bisa bertarung, dan akhirnya kita hanya ada 2 calon lagi dan masyarakat tidak punya banyak pilihan. Akankah ini terulang? Kita sampai pada berita kelima, seperti biasa kita isi dengan berita ringan tapi menggemaskan. Ini cukup menggigit begitu ya. Kita akan membahas soal Kaisang ini ya, yang katanya sudah tertarik untuk terjun ke politik. Ini disampaikan oleh Gibran ya, yang mengatakan kaget ya, bahkan Presiden Jokowi atau ayahnya kaget melihat atau mendengar Kaisang yang ingin terjun ke politik. Namun tampaknya ini masyarakat nggak banyak yang kaget ya, sudah menduga ya. Sebelumnya juga dikatakan bahwa memang putra-putra Jokowi ini tidak berminat untuk terjun ke politik, tapi nyatanya Gibran maju sebagai wali kota Solo, dan saat ini tampaknya Kaisang segera menyusul. Dan ini sudah banyak partai politik yang gercep begitu ya, nggak kaget, langsung gercep ya, langsung menawarkan untuk bergabung seperti Partai Amanat Nasional dan juga Golkar ya. Partai Amanat Nasional melalui Wakil Ketua Umum Viva Yoga juga mengatakan menawarkan posisi atau bergabung Undipan, demikian juga Golkar ya. Ini menarik, sekali lagi ini tidak mengagetkan, sudah diprediksi banyak pihak, apalagi sosok Kaisang sendiri ini sebenarnya pengusaha yang sukses sebelumnya ya, di dunia bisnis. Meskipun kiprahnya nggak begitu terdengar ya sebenarnya, tidak terlihat ya bisnis usahanya ini, tapi nyatanya perusahaan ini mendapat suntikan dana yang sampai ratusan miliar rupiah loh. Jadi nggak heran kan kalau sekarang ya ingin sukses juga di dunia politik. Ya, demikianlah rangkaian berita dalam Inilah Berita, dan kami juga ingin menyampaikan ya turut berduka cita yang mendalam ya atas meninggalnya aktivis Lius Sangkurisma, yang diketahui aktivis yang kerap menyuarakan tidak peduli suku, ras dan agama ya, selalu menyuarakan untuk membela kaum yang tertindas begitu. Dan hari ini kita ingin mengucapkan bela sungkawa, dan kalau kita lihat dalam pemberitaan di sini saya baca ada berita tentang permintaan terakhir Lius Sangkurisma ya sebelum meninggal dunia pada hari Selasa malam sekitar pukul 21 di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, karena pada Selasanya begitu paginya menurut asistennya ini Lius atau almarhum mengirim video podcastnya ya di redaksi kantor berita politik RMOL ya. Di sana disebutkan ada dialog yang merupakan permintaan, dan tampaknya ini menjadi permintaan terakhir Lius kepada Presiden Jokowi untuk menghapus presidensial threshold ya, agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu
terkait batas pencalonan presiden atau presidensial threshold menjadi 0% dari 20% yang ditentukan saat ini. Itu permintaan almarhum terakhir kalinya ya, agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu ya. Jadi bukan hanya Perpu untuk Undang-Undang Cipta Kerja saja, tapi Perpu presidensial threshold ini 0% sehingga yang dianggap banyak orang ini sebagai pangkal ya berbagai transaksi tarik menarik kepentingan dan tempat oligarki ya untuk mempermainkan Pilpres begitu ya. Jadi dengan dikeluarkannya Perpu presidensial threshold 0% diharapkan ini bisa berlaku lebih fair, semua tokoh bisa maju bertarung begitu ya tanpa harus transaksi dengan oligarki. Nah, demikianlah inilah berita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.